Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga selalu baik-baik saja dan dimudahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, klik tombol like dan subscribe-nya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film laga asal Amerika yang berjudul Cat. Menceritakan tentang kisah seorang asasin wanita bernama Cat yang masa hidupnya hanya tersisa 24 jam. Tanpa berlama-lama, langsung kita simak saja sama-sama. Dan selamat datang kembali di channel Mas Studio. Di kota Osaka, Jepang, terlihat mobil box berwarna pink sedang menuju ke suatu area. Di dalam mobil itu terdapat seorang asasin wanita sekaligus penembak jitu bernama Cat, ditemani mentornya yang bernama Ferry. Cat mendapat misi untuk menghabisi dua petinggi Yakuza. Selama 12 tahun berkarir sebagai asasin, Cat tak pernah gagal menjalani misi. Kali ini dia juga yakin akan membunuh targetnya dengan mudah. Sebelum ia beraksi, Ferry memberikan sebotol minuman limun bersoda kesukaan Cat bernama Limon Bom Bom. Setelah mobil box sampai di lokasi, Cat segera turun. Dia langsung dihadapkan dengan dua anak buah Yakuza. Cat mengelabuhi mereka dengan cara berpura-pura tersesat. Saat petugas itu mencoba menunjukkan jalan badannya, dengan cepat Cat melempar botol minumannya dan menghabisi mereka. Kemudian ia naik ke tempat yang tinggi untuk menemukan spot menembak. Cat yang sudah melihat salah satu targetnya turun dari mobil mewah, bersiap menunggu perintah operatornya untuk mengeksekusi. Namun di luar dugaan, ternyata target kali ini sedang bersama putrinya yang bernama Annie. Meski dikenal sebagai asasin wanita yang no debat, biar bagaimanapun Cat memiliki protokol pribadi untuk tidak membunuh di depan anak-anak. Tapi karena operatornya terus mendesak, Cat terpaksa melakukan perintah. Pada akhirnya ia melanggar protokolnya sendiri untuk tidak membunuh di depan anak-anak. Alur kemudian maju 10 bulan kemudian. Cat yang saat itu sedang melakukan jogging malam di kota Tokyo, tak sengaja melihat satu keluarga yang hidup bahagia. Dari situ ia berpikir untuk pensiun dan meninggalkan pekerjaan kotornya ini. Ia lalu membahas keputusannya di depan Ferry dengan memberi alasan kalau ia ingin memiliki kehidupan normal seperti orang-orang di luar sana. Namun Ferry menduga kejadian di Osaka 10 bulan yang lalu adalah alasan utama Cat ingin pensiun. Cat mulai belajar menjalani kehidupan normal layaknya wanita majalita. Di suatu malam ia sedang nyantai sambil minum sebotol wine di sebuah bar hotel tempat ia menginap. Di sana seorang pria bernama Stefan mencoba menggoda Cat hingga akhirnya mereka berdua berkenalan. Perkenalan itu pun berujung pada ke ruang kamar hotel. Saat Stefan sedang berada di kamar mandi, Cat melihat kartu identitas Stefan dan mencoba mengingat alamat tempat tinggalnya di Shibuya. Tak lama kemudian, Cat mendapat pesan masuk untuk menyelesaikan misi terakhirnya membunuh Kijima. Tepat pada pukul 11 malam dengan lokasi tembak di Menara Rapunji. Saat Cat pamit cabut kepada Stefan, terlihat botol wine yang sebelumnya Cat habiskan di kamar hotel. Dia tiba tepat waktu di lokasi dan bersiap dengan senapannya. Tapi video mapping Tokyo Ghoul di sebuah seberang membuat gue jadi salah fokus. Keren guys. Saat target utamanya sudah terlihat, Cat tiba-tiba saja mengalami vertigo, sehingga tembakan yang dilepaskannya meleset dan hanya berhasil mengenai lengan Kijima. Meskipun sudah tidak ada celah untuk menembak, tapi Cat tetap memaksakan diri untuk mencobanya sekali lagi. Alhasil Cat gagal menyelesaikan misi terakhirnya dan Tuan Kijima berhasil lolos. Cat lalu meninggalkan gedung karena kondisi pusing di kepalanya semakin berat. Sementara di sekitarnya, anak buah Kijima sedang menelusuri tempat itu untuk mencari pelaku penembakan. Tapi Cat berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil curian.
Di dalam mobil, kepalanya semakin bertambah pusing karena lampu RGB dan audio yang terpasang pada mobil itu macam angkot cikokol. Saat melaju dengan kencang, Cat kehilangan kesadarannya sehingga mobil yang ia kendarai mengalami kecelakaan. Scene kemudian flashback menceritakan kisah Cat, seorang gadis yatim piatu sejak kecil. Ferrick menemukannya dan membesarkan Cat menjadi seorang asasin. Setelah terbangun dari pingsannya, Cat sudah berada di rumah sakit. Dokter yang merawatnya mendiagnosa bahwa tubuh Cat mengalami keracunan radiasi yang disebabkan oleh unsur kimia berbahaya yang bernama polonium 204. Karena zat yang berbahaya ini sudah masuk ke dalam tubuh Cat, dokter pun memvonis usianya hanya memiliki waktu tersisa kurang dari 1 hari. Dari situ Cat menyadari kalau orang yang meracuni tak lain adalah pria yang baru ia kenal di bar hotel, yaitu Stephen. Karena Cat masih ingat dengan alamat tinggal Stephen, dia berniat mendatangi Stephen untuk balas dendam. Dia menyelinap dari kamar rumah sakit dan mencuri pistol milik pak polisi. Cat lalu mengancam dokter tadi agar menyerahkan serum stimulan yang mampu membuatnya bertahan dari efek racun di dalam tubuhnya. Setelah mendapat 5 buah stimulan, Cat pun segera pergi menemui Stephen menggunakan mobil curian. Begitu sampai di lokasi, Cat segera menutungkan senjata kepada Stephen dan bertanya kenapa dia meracuninya. Sambil ketakutan, Stephen menjawab kalau orang yang menyuruhnya bilang itu cuma obat bius. Dia tidak tahu yang ia masukkan adalah racun. Stephen lalu menyebutkan yang menyuruhnya adalah seorang pengelola klub Yakuza bernama Kazuha Sato, yang juga merupakan anak buah dari orang yang menjadi target terakhir Cat, yaitu Tuan Kijima. Karena ini bukan salah Stephen, Cat kemudian memaafkannya. Saat Cat mengganti pakaian yang diberikan istri Stephen, terlihat kalau racun itu sudah menyebar dan mulai merusak kulitnya. Cat kemudian kembali ke markas untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Ferrick. Dia menanyakan mengenai targetnya kali ini, yaitu Kijima. Ferrick mengatakan kalau Kijima merupakan pemimpin tertinggi Yakuza saat ini. Mungkin bisa saja Kijima menaruh dendam atas kematian adiknya di Osaka. Cat yang saat ini mencari orang yang meracuni bertanya apakah Ferrick pernah mendengar nama Kazuha Sato. Ferrick hanya memiliki informasi kalau Sato sering berkumpul bersama anak buahnya di tempat bernama Black Lizard. Cat segera pergi menuju tempat itu. Sebelum itu, Cat mampir ke Lawson memberi senter dan spons cuci piring untuk dijadikan peredam pada pistolnya. Begitu sampai di Black Lizard, nggak pakai basa-basa lagi, Cat langsung headshot satu anggota Yakuza. Cat menanyakan kepada orang yang bernama Sato kenapa dia meracuninya. Sato mengaku dan mengatakan hanya menjalani perintah. Cat segera menduga kalau yang menyuruhnya adalah Kijima dan bertanya di mana Kijima saat ini. Tapi karena Sato tidak bisa menjawab, Cat langsung menembaknya. Anak buah Sato masuk ke ruang mengepungnya. Cat segera mengancam akan menembak bos mereka. Setelah bos Yakuza bilang tidak tahu di mana Kijima, Cat mencoba mengeksekusi, tapi sayangnya pistolnya kehabisan peluru, sehingga terjadilah keributan. Cat menghabisi mereka satu demi satu. Pada keributan yang terjadi, Cat sempat memotong jari tangan salah seorang Yakuza hingga rambutnya juga ikut terpotong. Setelah mengacak-acak tongkrongan Yakuza sendirian, kini tersisa satu Yakuza yang masih hidup. Dari orang itu, Cat mendapat informasi bahwa keponakan Kijima bernama Ani pasti tahu keberadaan Kijima. Cat segera meluncur ke sana. Dia melihat gadis yang pernah ia lihat di Osaka. Seketika Cat langsung menduga kalau dia adalah Ani, gadis yang ayahnya mati di tangan Cat. Cat segera menghabisi bodyguard Ani dan kemudian membawa Ani keluar. Di depan gang, Cat meminta agar Ani menelepon Kijima. Tapi sayangnya Ani tidak punya nomor Kijima. Ani lalu bilang jika mencari Kijima maka Cat bisa menghubungi penasihat utamanya yang bernama Renji. Saat Ani menelepon Renji,
Cat merebut ponselnya dan bilang bahwa Annie telah ia culik. Cat meminta Renji untuk datang menemuinya di pasar Murakawa 1 jam lagi. Setelah itu ia membawa Annie ke toilet dan mengikatnya di sana. Sementara dari tempat lain, orang yang bernama Renji mengutus bawahannya yang bernama Shinsu untuk pergi membebaskan Annie. Shinsu segera pergi menemui Cat sesuai tempat yang dia katakan. Mereka berdua saling menatap muka dan Cat bertanya di mana Kijima. Cat dan Shinsu kemudian saling mengeluarkan pistol. Namun Cat lebih cepat menembak bahu Shinsu. Kekacauan terjadi di pasar Murakawa. Yakuza yang lain segera mengincar nyawa Cat. Cat berusaha menyelamatkan diri sambil menembak Yakuza satu persatu. Di dalam toilet, Annie berusaha melepaskan lakban yang mengikatnya. Setelah melepaskan diri, ia lalu keluar toilet dan bertemu Shinsu di depan. Tapi bukannya senang melihat Annie baik-baik saja, Shinsu dan yang lainnya malah berniat menembak Annie. Shinsu bilang kalau ia dan anggotanya sudah muak dengan Annie. Beruntung Cat datang menembaki Shinsu dan yang lainnya. Mendengar sirine polisi, Cat segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu Annie terus mengikuti Cat. Cat menyuruhnya untuk pergi, tapi Annie tidak tahu harus pergi kemana. Karena keluarganya sendiri saja ingin membunuhnya. Annie tidak punya siapa-siapa lagi dan mengingatkan Cat tentang masa lalunya yang seorang yatim piatu. Cat akhirnya membawa Annie pergi bersamanya. Setelah lelah main tembak-tembakan, Cat menuju mesin minuman dan mencari lemon bom-bom. Tetapi dia tidak mendapatkannya. Dan Annie membelikannya pakaian karena kaos yang digunakan Cat sudah banyak cipratan darah. Annie memberinya informasi-informasi mengenai keberadaan Renji yang memiliki koneksi dengan Kijima. Dia bilang kalau Renji kini menggantikan tugas ayahnya yang tewas ditembak di Osaka. Karena sulit untuk melacak keberadaan Renji, Annie kemudian membawa Cat ke puncak menara, menemui kekasih pria Renji yang bernama Jojima. Mereka bekerja sama. Annie mengalihkan perhatian security agar Cat bisa menyelinap dengan mudah. Setelah masuk menemui Jojima, Annie bilang kalau ada yang ingin bertemu dengannya. Cat muncul dan menotongkan senjata pada Jojima serta bertanya di mana Renji. Saat Cat lengah, Jojima berusaha merebut pistolnya. Dan pistol itu pun jatuh di depan Annie. Cat dan Jojima bertarung sementara Annie sibuk mencari tahu cara menggunakan senjata. Setelah berhasil, sialnya tembakan yang Annie lepaskan malah mengenai Cat dan pistol itu direbut oleh Jojima untuk menghabisi Cat. Namun Annie dengan cepat menghantam patok kepala Jojima dengan palu yang membuatnya tewas. Cipratan darah Jojima mengingatkan Annie pada traumanya saat ayahnya tewas di Osaka. Mereka kemudian harus mencari petunjuk sendiri di dalam untuk melacak keberadaan Renji. Cat menemukan senjata-senjata yang disimpan di balik pintu kulkas. Sedangkan Annie berhasil melacak lokasi keberadaan Renji saat ini melalui HP Jojima. Akhirnya mereka men-track jalan yang akan dilalui Renji. Saat mobil Renji melintas, Annie berupaya mencegatnya. Ia berlakak menembak dengan tangan kosong. Padahal dari belakang, Cat yang menghesot anak buah Renji. Cat menanyakan keberadaan Kijima pada Renji. Tapi Renji hanya tahu saat ini Kijima berada di suatu tempat keluarganya. Begitu yang pernah Kijima bilang pada Renji. Annie tahu tempat yang dimaksud Kijima. Dan Renji dibuat pingsan oleh Cat. Mereka berdua menuju lokasi Kijima berada. Cat dan Annie pergi menggunakan taksi. Begitu sampai, Cat menyuruh Annie untuk pergi dan melupakan semua kejadian yang dialaminya hari ini. Annie masih bisa menjalani kehidupan normal seperti anak-anak seusianya, di mana hal itu tidak pernah dirasakan Cat saat seusia Annie. Setelah mereka berpisah, Cat kembali merasa pusing, sehingga ia harus menyuntikkan stimulannya. Cat akhirnya bertemu dengan Kijima di dalam.
di mana Kijima bilang kalau Cat cuma dijadikan sebagai alat oleh seseorang. Meski Cat bilang kalau ia yang membunuh adiknya di Osaka, tapi Kijima tidak pernah menuntut balas terhadap Cat. Semua terjadi karena adanya perebutan kekuasaan internal di kubu Yakuza. Tidak ada yang bisa dilakukan Kijima selain menyalahkan dirinya sendiri. Yang tidak bisa mencegah tindakan akibat rasa iri salah satu anggota keluarganya, yaitu Renji. Kijima juga merasa bersalah telah mengabaikan Ani. Dalam perbincangan mereka berdua terungkap bahwa Renji yang terobsesi untuk menguasai Yakuza lalu meminta bantuan orang barat, yaitu Ferik. Dan Ferik menjadikan Cat sebagai alat agar Renji bisa mencapai tujuannya. Ferik kini sudah tiba di lokasi dan bertemu dengan Ani yang masih berada di sana. Dia lalu mengungkapkan fakta kepada Ani bahwa pembunuh ayahnya di Osaka adalah Cat. Tahu akan kehilangan Cat, Ferik berniat menjadikan Ani sebagai alat pengganti. Cat segera berlari keluar untuk menemui Ani. Tapi Ani yang sudah menunggunya di depan segera meluapkan emosinya. Ia lalu menembak bahu Cat yang mencoba menenangkannya. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil, Ani lalu masuk ke mobil Ferik untuk ikut bersamanya. Cat kembali menemukan kesadarannya. Tuan Kijima menemuinya dan memberikan stimulan yang dijatuhkan Cat. Ketika sampai di tempat Ferik, Ani bertemu dengan Renji di sana. Ferik menyalahkan Renji yang sudah meracuni Cat tanpa seizin dirinya. Dan Renji memberi sambutan kepada Ferik dengan mengucapkan selamat datang di Yakuza. Di tempat lainnya, Cat dan Kijima segera OTW ke tempat Ferik. Terlihat Kijima menyimpan minuman lemon bom-bom. Cat ingin meminta tapi dia malu. Kijima yang menyadari segera memberikan minuman itu kepada Cat. Begitu sampai di markas Ferik, ternyata mereka tidak pergi berdua saja. Kijima membawa anak buahnya dan mengacak-ngacak markas Ferik. Mereka terus berusaha menemukan Ferik dan Renji, juga Ani. Sementara Ferik yang menyadari kehadiran Cat menyuruh Renji untuk mengurus urusan keluarganya sendiri. Akhirnya Kijima bertemu dengan Renji. Kijima yang sudah tahu pengkhianatan Renji demi menjadi pemimpin Yakuza. Lalu Kijima mengajaknya berduel katana. Renji bilang kalau Kijima sudah terlalu tua sebagai seorang pemimpin, tak perlu butuh waktu lama untuk berduel. Kijima berhasil menebas kepala Renji. Cat masih mencari Ani di dalam. Saat menghabisi pasukan-pasukan Ferik, kakinya terkena tembakan. Namun Cat berhasil bangkit dan menghabisi lawan-lawannya. Akhirnya dia menemukan Ani yang sedang disandra oleh Ferik. Ferik mengatakan kalau Cat merupakan bagian yang diperlukan dari sistem yang dibuat dan dikendalikan oleh Ferik. Sehingga Cat merasa kalau hidupnya bukanlah miliknya sendiri. Setelah itu mereka saling adu cepat menembak. Tembakan keduanya mengenai bagian perut masing-masing. Namun tembakan Cat lebih fatal dan membuat Ferik mati duluan. Dalam keadaan sekarat, Ani membantu Cat berjalan keluar. Cat meminta maaf kepada Ani atas kejadian di Osaka. Dan Ani memaafkannya karena itu memang bukan salah Cat. Akhirnya Cat bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sebelum ia wafat, di depan animasi kucing Manaki yang melambangkan keberuntungan. Dan kucing itu juga merupakan nama panggilannya, yaitu Cat. Dan film pun selesai.